Bang Yayan, kita kasih kesempatan untuk memberikan materi kita pada pagi hari ini terkait dengan mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintahan di masa pandemi ini. Bang Yayan sebagai akademisi tentu mempunyai dampak yang secara langsung bagi dosen juga terutama gitu. Karena biar bagaimanapun tadi sudah sempat disinggung di penanya, ada yang banyak sekali perguruan-perguruan tinggi swasta yang saat ini minim sekali pemasukan dari mahasiswanya begitu, dan itu dari sektor pendidikan. Tetapi banyak hal lain yang perlu kita kritisi dari kebijakan pemerintah. Dan pertanyaan saya sebenarnya yang ingin, kalau ada dari pihak pemerintah misalkan di sini, sebenarnya pemerintah kita ini mempunyai anggaran yang cukup tidak untuk menghadapi COVID-19 ini, dampak dan juga ya krisisnya saat ini. Bang Yayan, bagaimana Bang Yayan melihat dinamika kebijakan pemerintah perekonomian saat ini? Dan ya yang tadi pertanyaan saya, menurut Bang Yayan Satyakti ini, Bang Yayan adalah seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran ya Bang. Ya. Sebagai akademisi melihat dinamika yang seperti ini seperti apa? Silakan Bang Yayan memberikan materinya. Ya, saya kira ya untuk pertama saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh yang ada di webinar ini. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga atas kesempatan saya untuk bisa berdiskusi dalam forum ini. Nah, jika kita berbicara tadi ya, itu memang lingkupnya sangat luas ya kalau bidang saya gitu, karena kan saya kebetulan dari Fakultas Ekonomi dan saya tidak bisa melihat spektrum itu mungkin agak terlalu lebar karena kan terdiri dari beragam variabel dan juga beragam indikator. Yeah. Nanti mungkin kita akan diskusi mungkin setelah kita bisa diskusi lebih lanjut mungkin sesudah ada paparan saya ini. Nah, yang sekarang saya mau lihat itu mungkin saya karena kemarin itu yang agak yang mudah untuk melihat sesuai dengan topik yang ditawarkan ya, karena karena berdiskusi mengenai kebijakan pemerintah. Bagi saya itu agak relatif repot ya untuk mengevaluasi karena banyak indikatornya gitu kan untuk kita evaluasi gitu kan. Ini ada kebijakan kesehatan, kemudian juga ada kebijakan makro, ada kebijakan keuangan, ada kebijakan fiskal gitu kan. Jadi kalau misalkan saya evaluasi satu persatu itu membutuhkan variabel dan juga pendekatan yang berbeda-beda. Nah, mungkin yang paling gampang dan juga yang biasanya yang selalu difikirkan oleh ya terutama dosen lah ya, itu kan pertama data ya. Ini datanya kayak gimana nih supaya match nih. Kita bisa menghitung masing-masing dan bisa mengevaluasi kebijakan pemerintah ini yang sifatnya basisnya itu adalah daily news. Nah, kalau misalkan kita lihat kan pemerintah itu mengeluarkan kebijakan selama masa pandemik ataupun COVID ini, itu kan harian ya. Itu dari mulai newsnya itu dari mulai misalkan mengeluarkan informasi berapa orang yang terkonfirmasi COVID, kemudian juga recovery, dan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Nah, saya kira saya melakukan sedikit riset ya. Jadi saya melakukan sedikit evaluasi itu dengan data harian, dan data harian itu untuk indikator makro itu kan tidak ada ya, misalkan seperti pertumbuhan ekonomi, kinerja misalkan sosial, dan lain-lain. Nah, yang paling dekat-dekat mungkin yang datanya relatif valid yaitu data stock exchange ya. Karena stock exchange ini walaupun itu memang kalau misalkan nanti mau diskusi mengenai PSBB, masalah new normal itu riset saya yang lain. Tapi mungkin kita bisa diskusikan nanti sesudah ini. Karena saya juga melakukan beberapa riset yaitu mengenai bagaimana sih dampak misalkan containment policy ya ataupun PSBB itu apakah efektif atau enggak, nah itu riset yang lain. Nah, karena ini kita berbicara mengenai kebijakan pemerintah khususnya dari sisi ekonomi,
saya akan share. Oke. Saya nggak bisa share, mungkin bisa dibuka dulu di sini. Untuk apa? Untuk PPT-nya mungkin? Bisa dikirim. Oh, dikirim aja ya? Bisa. Oke. Ini sedang diusahakan oleh Oh, iya. operatornya. Ya. Oke. Dicoba lagi. Oke, sip. Oke, sudah bisa? Ya, sudah bisa lihat. Ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin saya akan share ya dalam hal ini, yaitu saya memang kalau misalkan idealnya untuk membandingkan kebijakan yang ada khususnya untuk COVID ini, mungkin saya harus bandingkan juga dengan beberapa negara. Misalkan seperti di ASEAN, itu bagaimana sih kebijakan yang dilakukan oleh misalkan pemerintah Malaysia, atau misalkan pemerintah Singapura, atau misalkan pemerintah Thailand terhadap variabel-variabel ataupun indikator-indikator ekonomi. Nah, karena di sini kita ingin melihat ya sejauh mana bahwa kebijakan pemerintah yang ada pada saat ini, nah saya membandingkan bagaimana sih respon ataupun kebijakan-kebijakan yang khususnya antara COVID, kemudian juga dengan Jokowi yang business as usual, artinya tidak ada COVID, kemudian kita bandingkan juga dengan kebijakan yang pada saat Pak SBY ya, yang second period, kemudian kita... Sebenarnya mamanya itu bisa memakan, enggak juga ada kerjaan kan, harus mengalah benar-benar salah satu. Demi untuk anak dan cucu akhirnya kan. Nah, Oke, papanya dan kemudian juga, ini kan papanya bisa, kalau suaminya sibuk, papanya nganterin dulu. Jadi ada kebijakan juga yang sebelum pada saat krisis. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, di sini saya memiliki saya anggap ini sebagai latar belakang itu bahwa COVID-19 itu telah berdampak ya terhadap perekonomian. Khususnya ini datanya adalah data harian. Benar, dibanding aku di Sumatera Barat dulu, aduh ya Allah, tersorotin benar. Tolong peserta yang lain tolong di-mute kan, itu kata kawan-kawan operator. Sama Widodo itu kan tahu sama Bapak kan, Widodo kan. Terlambat aja 5 menit coret absen. Kan tahu kan Widodo itu gimana orangnya kan, juteknya. Coret. Oke. Bang, silakan Bang. Mohon maaf ini. Ya, nggak apa-apa. Dan kemudian mengapa stock market ini krusial? Karena dari sisi pasar ya, kita bisa kan, kalau kemudian dia tuh sudah nggak punya alasan. Oke, nah kalau misalkan kita lihat di sini mengapa pasar modal ini krusial? Karena ini adalah proksi yang paling dekat untuk melihat respon kebijakan pemerintah terhadap aktivitas ekonomi. Dan sehingga kita bisa melihat sejauh mana sih investor itu bereaksi dan kemudian bertingkah laku sehingga informasi yang dia dapatkan itu bereaksi terhadap aktivitas ekonomi yang dia lakukan. Nah, kemudian informasi ini diakumulasi dan kemudian dia dijadikan behavior, dan selama COVID ini seperti tadi pembicara sebelumnya itu menyatakan, itu sebetulnya sulit untuk memprediksi. Karena apa? Karena kalau misalkan kita ingin memprediksi, itu kita harus memiliki data, misalkan human mobility. Kita mau bicara new normal gimana kalau kita tidak tahu bagaimana sih mobilitas dengan adanya containment policy yang ada sekarang ini, itu dibuka dan kemudian new normal itu bisa diberlakukan dan itu berdampak terhadap perekonomian. Jadi itu kasus yang lain. Nah, jika kita lihat misalkan dengan studi yang saya lakukan, nah kita ingin melihat bagaimana sih empirical basis-nya itu dibandingkan dengan forecasting basis. Kenapa ini penting? Karena kita sebetulnya tidak bisa memprediksi pada saat ini. Semua negara itu tidak bisa memprediksi bagaimana perekonomian. Mereka juga telah melakukan beberapa simulasi dan tetap aja kita lihat kondisi perekonomiannya masih banyak yang terjun bebas. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan lain-lain. Nah, saya cenderung kita melihat berdasarkan pada indikasi-indikasi yang sifatnya berdasarkan data empiris terkini yang mungkin bisa merepresentasikan sedikit informasi bagaimana kebijakan pemerintah ini direspon oleh pasar.
Nah, selanjutnya kemudian kita bisa men-trace ya bagaimana kebijakan pemerintah itu melalui informasinya kan tadi harian. Nah, berarti kita melihat setiap informasi tadi, di sini mungkin saya tidak menjelaskan jenis informasinya itu seperti apa, tetapi kita, nah ini yang biasanya selalu dikritik ya, bahwa katanya ekonomi itu terlalu mengeneralisir permasalahan seperti itu. Tetapi setidaknya kita bisa membantu sedikit atau memberikan informasi bahwa informasi itu masuk ke dalam behavior dari si investor tadi, dan kemudian dari si investor tadi itu kita bisa melihat bagaimana pemerintah memberikan dampak terhadap perilaku investor ataupun perilaku pasar. Nah, di sini saya menggunakan sedikit model, yaitu model econometric, yaitu berdasarkan pada higher volatility. Kenapa saya menggunakan model higher volatility? Karena ini mengukur uncertainty factor. Bagaimana sih kita lihat adanya ketidakpastian misalkan return ataupun kembalian atau imbal hasil pasar, dan bagaimana ini dampak news tadi itu terhadap kondisi pasar pada saat ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, saya kira saya skip saja kalau yang ini. Ya, mohon maaf nih, sebentar. Ini agak berat mungkin grafiknya. Ya, tadi ya. Nah, jika kita lihat dan kita bandingkan, ini adalah posisi mulai COVID ya. Itu yang warna merah yang ada di sini. Nah, yang ini ya. Kalau misalkan kita lihat, mohon maaf. Oke. Nah, misalkan yang ini ya, ini adalah masa COVID, dan kemudian ini adalah masa krisis, itu tahun 98 ya, ini mulainya itu kurang lebih di bulan Mei ya, tahun 98. Nah, kita lihat ini adalah tingkat ketidakpastiannya, dan kemudian ini adalah tingkat ketidakpastian selama COVID. Oke. Nah, jika kita lihat di sini ya, pada dasarnya, nah ini adalah misalkan garis yang ada. Nah, kita lihat kalau misalkan dari sisi kebijakan, respon pasar terhadap kebijakan memang masih lebih tinggi pada saat tahun 98. Karena apa? Karena di sini fluktuasi politik itu merubah secara fundamental terhadap kebijakan ekonomi. Nah, sehingga di sini tingkat ketidakpastiannya itu kita lihat di sini sampai anjlok ya. Kita lihat di sini ini luar biasa besar di sini. Nah, kalau misalkan pada saat COVID, dia ya mungkin sekitar 75%-nya tingkat ketidakpastian kalau dibandingkan dengan pada saat krisis. Nah, kemudian kalau tidak salah ini itu adalah yang waktu tahun 2000 ya sekitar 2008 ya kalau tidak salah, waktu global crisis. Nah, artinya bahwa pada dasarnya krisis ini masih di hold karena ada certainty dalam politik. Jadi beda dengan tahun 98 di mana ketidakpastian politik itu sangat mempengaruhi terhadap kebijakan ekonomi dan juga memberikan ketidakpastian terhadap pasar. Nah, sedangkan kalau misalkan pada saat ini pasar masih percaya. Karena apa? Karena adanya stabilitas politik. Nah, kalau misalkan sedikit saja pada saat ini ada instabilitas politik, itu pasti akan meningkatkan ketidakpastian dan sehingga menyebabkan ketidakpastian pasar itu akan mungkin bisa sama ya, seperti pada tahun 1998. Tetapi kalau misalkan kita lihat ini agak lebih baik karena apa? Karena kita tidak memiliki perubahan struktur politik yang kuat dan kemudian ada sedikit misalkan informasi dari sisi kebijakan ekonomi yang selalu dikeluarkan oleh pemerintah. Oke. Nah, selanjutnya jika kita lihat di sini ketidakpastian khususnya selama COVID-19 ini ya, ini ketidakpastian memang luar biasa tinggi ya. Kita lihat di sini sampai tiap hari ini datanya dari mulai 1 Maret ya sampai dengan terakhir itu sekarang ya. Kalau tidak hari kemarin ya. Sekitar 16 atau 17 Juni. Nah, kita lihat di sini bahwa pasar itu memang meresponnya itu luar biasa ya. Jadi karena tidak kepastian itu tidak bisa diprediksi pada kondisi ini. Nah, sehingga kita lihat bahwa di sini pemerintah itu belum bisa memberikan respon yang positif dan memberikan sentimen yang positif
terhadap perbaikan ekonomi. Jadi ketidakpastiannya tinggi dan kemudian juga tidak jelas, kemudian juga walaupun ada ya di sini mungkin dikuasai oleh para spekulan ya. Jadi kalau misalkan sekarang mau beli saham ini yang lagi murah, kalau saya investor saya akan beli. Nah sekarang kalau misalkan mau beli aset harganya murah, nah sekarang itu masyarakat yang punya banyak duit pasti akan beli seperti itu. Karena apa? Karena dengan kondisi seperti ini dan ketidakpastian ini itu akan menguntungkan bagi sebagian pihak, tetapi yang katakan yang mempunyai aset ataupun aset produktif yang banyak ataupun uang yang banyak ya, sedangkan bagi misalkan yang tidak khususnya masyarakat itu yang terkena dampak itu akan jauh berbeda, justru akan memperoleh dampak yang lebih besar. Nah kemudian kalau misalkan kita bandingkan ya tahu sebelum before COVID itu pada bulan Februari, di sini ada bulan Januari ya, kemudian ini ada bulan Februari itu sampai dengan tanggal 30 Februari. Kita lihat di sini bahwa polanya itu adalah business as usual-nya itu lebih aman dibandingkan dengan yang tadi ya, yang bergejolak. Karena apa? Karena mungkin pemerintah itu memberikan policy yang business as usual. Jadi mungkin seperti ada kebijakan dan itu tidak direspon atau responnya biasa saja, tidak ada perubahan respon yang signifikan. Nah, kalau misalkan saya bandingkan lagi dengan business as usual pada kita lihat di sini ini dari mulai 1 Maret ya sampai dengan Juni tahun 2019 ya. Maaf. Oh, ini masih business as usual yang sama. Ya. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan kinerja dari kebijakan Pak Jokowi pada periode pertama, yaitu pada tahun 2015 lah saya katakan ya, karena apa? Karena kalau misalkan 2014 ya itu masih transisi, dan kalau 2015 kita lihat di sini tidak ada juga yang signifikan ya, kita lihat di sini. Tetapi jika kita lihat satuannya ini bergejolaknya kecil, hanya sekitar 0,04. Kemudian kita bandingkan lagi dengan masa SBY ya. Ini masa SBY itu pada periode yang kedua pada masa yang sama, itu mulai 1 Maret sampai dengan Juni ya, kita lihat. Nah, di sini ternyata ada lonjakan-lonjakan yang besar ya. Nah, ini lonjakan-lonjakan yang besar ini yang mengganggu pasar. Kalau saya lihat di sini ini mungkin diakibatkan karena kemungkinan ada kebijakan-kebijakan tertentu ya, ataupun misalkan ada global economic recovery. Ya. Dan ini kalau kita bandingkan dengan ekonomi krisis ya. Nah, ini ekonomi krisis itu dari mulai 1 Maret ya, saya bandingkan itu 2000 sesudah ya masa recovery. Nah, kita lihat ini ada beberapa lonjakan yang luar biasa. Kalau tadi Pak SBY ada 2 ya, kemudian juga di sini pada saat masa recovery itu ada 4 lonjakan ya, kita lihat di sini luar biasa besar. Dan kemudian ya ini yang 99 itu 3, dan kemudian ini yang tahun 998 ini paling lebih bergejolak. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat detail kebijakan-kebijakan ini pada saat ini ya bahwa pemerintah itu uncertain, tetapi kalau misalkan dari sisi respon pasar kita lihat ya bahwa ya agak lebih baik ya dibandingkan dengan pada periode-periode krisis ekonomi sebelumnya. Walaupun memang kalau misalkan kita lihat di sini bahwa kebijakan-kebijakan ini hanya untuk sektor keuangan ya. Jadi kalau misalkan kebijakan ini untuk dampak sektor real, misalkan saya kira seperti yang kita ketahui ya, itu berdasarkan data BPS kemarin itu penurunannya kan luar biasa ya, sekitar 60% bahwa pertumbuhan ekonomi itu turun. Dan ketika pertumbuhan ekonomi itu turun, konsumsi itu turun, ya, maka itu akan berdampak terhadap seluruh perekonomian. Nah, jadi mungkin demikian dari saya. Kalau misal nanti untuk forum diskusi saya buka selanjutnya dan kita bisa berdiskusi lebih banyak. Baik, terima kasih Bang Yayan atas penjelasannya. Silakan. Sebelumnya saya mau menyapa dulu kalau misalkan sudah hadir Bang Fahri Hamzah. Sudah hadir kah? Belum ya. Oke, silakan
bagi hadirin sekalian yang ingin bertanya kepada narasumber kita terkait dengan kondisi perekonomian saat ini, saya persilakan untuk ini Bapak Marta Sanjaya. Silakan langsung saja. Bang Yayan, ini ada yang bertanya dari Pak Marta Sanjaya, apakah dengan adanya COVID-19 ini atau Corona yang dihadapi bangsa kita akan mengakibatkan ekonomi bangsa menjadi problem, terutama UMKM, pariwisata, pendidikan, kesehatan, yang intinya semua sektor, bagaimana mengatasinya? Apakah diperlukan pengelolaan manajemen yang baik dalam membenahi ekonomi bangsa? Itu pertanyaan dari ini Bang Yayan, silakan. Saya kira ya kalau misalkan kita lihat indikator ya dan juga kita lihat hasil dari pada waktu beberapa bulan yang lalu ya, mungkin bulan Maret saya juga ada sedikit riset, itu memang khususnya konsumsi di Indonesia itu turun 60%. Jadi kalau misalkan sekarang konsumsi itu turun 60%, artinya kan produktivitas pasti akan turun 60%. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi itu pasti akan turun 90%. Kalau misalkan sekarang pertumbuhan ekonomi itu menurun, berarti lapangan kerja, kemudian juga produktivitas tadi turun, berarti itu akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Nah, pada saat Pak Yayan di unmute terlebih dahulu. Ada nanti Mama Amira yang masih bingung saja. Oke. Ya, pulang aja ini yang uang busa Ya, jadi kalau misalkan Bang Yayan. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat bagaimana kinerja kita itu pasti akan terdampak lebih besar. Nah, sementara kalau misalkan saya lihat di sini pemerintah masih memang meraba-raba ya. Jadi meraba-raba dari sisi kebijakan fiskal. Yang penting mereka untuk menahan konsumsi dulu. Sementara untuk economic recovery itu memang masih saya kira ya. Bang Yayan lanjutkan. Ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, baik itu kebijakan fiskal, kemudian juga kebijakan moneter, dan kemudian juga khususnya kebijakan sektoral itu masih belum jelas. Karena apa? Karena saya masih belum melihat indikator-indikator yang menghubungkan antara sektor kesehatan itu dengan sektor ekonomi. Jadi seolah-olah mereka meraba-raba bahwa dengan adanya data BPS ya dan lain-lain bahwa itu, tapi bagaimana sih recovery-nya? Kemudian bagaimana ini akan berdampak secara perlahan? Misalkan kalau menurut pendapat saya, kita mulai dari sisi konteks spasial. Jadi konteks spasial ini misalkan ketika containment policy ya, containment policy itu berarti misalkan seperti PSBB. Ya. Nah, ketika PSBB itu dibuka dan bagaimana aktivitas dan kegiatan-kegiatan ini berdampak dan kemudian dibuka secara perlahan, dan itu aktivitas ekonomi itu akan maju sesuai dengan business as usual itu seperti apa. Nah, di sini saya lihat pemerintah itu sangat terlalu makro. Jadi seolah-olah hanya melihat bagaimana sih untuk investor, kemudian juga bagaimana sih prudensial misalkan untuk yang lain-lain ya, untuk hubungannya bukan masyarakat, tetapi cenderung terhadap indikator kinerja makro yang selalu dikejar. Nah, tetapi kinerja mikro sampai sekarang ini saya itu belum memperoleh informasi yang relatif valid berapa sih dampaknya untuk misalkan kemiskinan naik berapa. Kalau saya lihat kemarin itu indikator dari pemerintah itu hanya naik sekitar 10 sampai dengan 11%. Jadi berarti kan hanya naik sekitar 2%. Apakah benar atau enggak? Misalkan dengan COVID, dampak dari COVID ini kenaikan kemiskinan itu hanya di kisaran sekitar 2 sampai 3%. Nah, berarti di sini
kalau misalkan kita lihat perlu untuk menghitung lebih baik lagi. Ya, karena apa? Karena kita lihat di lapangan kondisinya tidak seperti itu. Dan kita lihat juga kalau misalkan yang dilakukan oleh BPS itu dengan kondisi seperti ini, apakah datanya itu bisa relatif valid ya dengan kondisi yang misalkan orang nggak mau ke lapangan juga sulit, gitu kan? Karena apa? Karena ada COVID dan lain-lain, dan kemudian juga hal-hal yang lain. Jadi saya kira dengan masa yang sesulit ini mungkin harus ada kreativitas pemerintah untuk mengetahui lebih banyak data tersebut di lapangan agar pembuatan kebijakan itu bisa dilakukan dan memberikan kepastian yang jelas. Nah, kalau misalkan kita lihat kepastiannya bagaimana cara untuk agar kebijakan pemerintah itu pasti. Nah, kebijakan pemerintah pasti ini jika dia mampu untuk memprediksi dengan baik kemungkinan berapa sih dampaknya ataupun kira-kira containment policy-nya itu akan memberikan efektivitas seperti apa. Nah, dari efektivitas tadi kemudian baru kita berbicara mengenai pembukaan dan kemudian mulai melakukan skenario new normal. Dari hasil yang saya lakukan, riset khususnya untuk kebijakan PSBB, efektivitas dari kebijakan khususnya PSBB di Indonesia itu hanya sekitar 50% dibandingkan misalkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang ada di luar, misalkan seperti Cina, atau misalkan pemerintah atau di Italia dan lain-lain. Artinya apa? Artinya kemungkinan bahwa kita akan recovery-nya lebih panjang dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena apa? Karena pertama, dari sisi kebijakan containment policy juga kita itu banyak yang bocor. Kemudian juga yang kedua dari sisi kebijakan makro juga, dan fiskal itu masih belum jelas. Dan kemudian yang ketiga, kalau misalkan kebijakan ini tidak ada, itu akan berdampak terhadap uncertainty khususnya sektor bisnis. Sehingga apa? Sehingga investor dan lainnya tidak akan invest di Indonesia, walaupun ceritanya katanya yang asalnya dari India itu akan invest ke Indonesia. Tapi kalau misalkan dengan kondisi seperti ini itu tidak bisa dijual ya, karena apa? Karena kita kebijakannya masih belum jelas. Nah, mungkin demikian untuk yang tanggapan pertama. Ya, tidak kedengaran ini Pak Mas Kutub. Oke, terima kasih Bang Yayan atas penjelasannya. Tadi sudah sangat rigid sekali apa yang dijelaskan oleh